welcome to my YouTube channel. Setelah tadi saya menahan 4 pair, ya ada 4 pair yang saya tahan, diantaranya Aussie, yang di sini tadi Aussie Yen, kemudian Pound Yen, lalu Gold, dan terakhir adalah Euro. Ini sekarang tinggal 3, 1, 2, 3. Ini pun juga Euro NZD saya nambah posisi ya. Ini saya baru open posisi ya. Karena reasonnya di A1 ini saya melihat adanya satu fase divergent di harga ini. Ya, di sini adalah divergent, kemudian terjadi ini bisa ditandai dari volume yang terus menurun. Kemudian di lower degree-nya di sini pun juga ada divergent seperti ini. Ini satu reason atau alasan kenapa divergent lebih, saya katakan divergennya lebih powerful untuk akan segera turun. Jadi di harga ini di sini nanti expected-nya dia akan continue nanti low break to MA 200 ini. Kemudian di Aussie sudah close posisi karena emang saya targetnya hanya yang penting pokoknya cuan itu aja, yang penting close posisi karena memang waktu itu sebelumnya saya masih menahan euro cukup panjang ya tadi. Saya cukup banyak tadi yang saya tahan di sini. Sekarang hanya menyisakan mungkin 3, ada buy stop 1 di atas. Di sini ada buy stop. Cek ya. Ada buy stop 1 di harga atas ini hanya untuk sebagai secure aja karena di ada berapa saat 4 open ini 1, 2, 3, 4 ini adalah masih saya ada stop loss yang sudah disiapkan. Oke. Kemudian oke, ini masih running, ada stop loss yang sudah saya siapkan di sini ya, ada stop loss semua kecuali 1 open. Ini nanti akan berefek kalau dia naik maka dia akan lock posisi antara yang di bawah ini dengan yang di atas ini. Kita harus melalui sekitar berapa poin? 70 poin. Kalau nanti ada spike up ya, spike up ada 70 poin ya sudah, kita memang. Kemudian di gold saya masih nahan posisi buy ya, expected-nya memang salah satu saya masih expected-nya dia akan masih bisa naik untuk gold ini. Terus sebenarnya kalau dia turun gimana? Karena saya di gold, karena saat ini di gold ini lagi aiming-nya adalah uptrend. Jadi untuk sementara mungkin akan saya fokuskan untuk bisa buy. Itu. Kecuali kalau memang kondisinya sudah tidak memungkinkan untuk bisa buy, maka selling adalah lock posisi adalah lebih baik. Jadi kalaupun di sini hanya sebagai 0,1 atau 0,17 ini tidak jadi masalah karena memang fokusnya sementara adalah buy di harga ini. Oke, kalaupun nanti turun gimana? Kalau turun ya sudah itu. Dan turun pun juga kalaupun saya mau lock posisi di sini secara kita lihat dulu di A1-nya. A1-nya masih di bawah 0. Ini adalah opsi untuk bisa lock yang cukup bagus sebetulnya. Ya, 17 ini kita bisa lock sebetulnya di sini. Kita lihat dulu di M15-nya. Nah, kalau mau melock posisi maka otomatis di sini adalah sell stop. Ya, sell stop ada di sini karena H1-nya masih di bawah 0. Ya, di MACD di bawah 0. Kemudian M15-nya masih di atas 0. Artinya masih kita sell stopnya di bawah parabolik ini. Nah, baru di M5-nya gimana? M5-nya pun sama. Ya, artinya M5-nya adalah sama. Nah, ini sebetulnya kalau mau sell
Ini bisa di sini. Kita bisa sell di harga ini. Ya, kita bisa sell di harga ini karena M5 sudah di sini. Cuman memang di MACD-nya masih di bawah, masih di atas nol. Itu. Nah, seperti ini sudah bisa sell karena memang tadi di A1 di A1 MACD di bawah, sudah di bawah nol. Nah, kalaupun tadi buy di harga ini dengan catatan bahwa di atas nol ini sudah bisa buy, maka sebetulnya sudah lumayan dapat sekitar 410 ya. 410 itu sebetulnya juga sudah lumayan. Itu 410 sudah lumayan hasilnya. Jadi tapi apa kita coba aja lah, nanti kita ada sell stop di sini, kita lihat hasilnya gimana. Kalaupun nanti dia terus turun dan turun, kita masih punya sebetulnya masih minusnya cukup lumayan. Ya, minusnya cuma 0,1 aja di sini. Ya, hanya 0,1 aja minus. Ya, nggak terlalu banyak untuk minusnya. So kita masih hold posisi. Bagaimana dengan pair-pair yang lain? Ada UCAD, kemudian GBP USD. Ini masih continue low, yang New Zealand juga masih continue low, Aussie pun sama continue low. Melihat dari fasenya, kita bisa melihat, melihatnya. Kalau kita pengen lihat sebetulnya seperti ini. Saya biasanya melihat seperti ini. Saya pakai ini. Kita bisa melihat fasenya. Kalaupun ingin opsi buy pertama bisa dilakukan di harga ini. Ini sudah bisa buy. Oh, Bu. Okay. Itu bisa dilakukan di harga ini ya. Gitu. Karena 161 di sini. Ini adalah bisa buy pertama. Ini kalau ingin, kata kita mungkin maksa buy ya. Kalau kita maksa buy. Di Aussie kita memaksa buy, ini adalah 1, 2, 3-nya bisa buy di harga ini. Oke, ini yang fase yang bisa untuk dilakukan opsi buy. Tentu buy ini paling enak memang M15 ini sudah harus di atas 0 dan sudah ada divergen. Nah, sementara kalau kita lihat di sini, ini memang sudah divergen, ya, divergen. Kemudian secara terus ini kan divergen jelas ini, ya, divergen di sini. Terus kemudian di lower degree ini harus juga divergen juga, itu. Ini juga harus terjadi divergen. Ya, di sini juga harus terjadi divergen. Ini sudah terjadi divergen ini. Nah, di sini ini sudah terjadi divergen. Di lower degree-nya dia punya divergen. Nah, ini ya, di sini sudah terjadi. So di sini ya harus sudah terjadi. Karena intinya apa? Intinya lower degree dan higher degree harus confirm, benar-benar confirm untuk bisa fase divergen terjadi. Itu. Walaupun sebetulnya juga di awal tadi di sini juga sudah divergen, ini juga punya divergen yang cukup lumayan, tapi emang belum seakut yang ini, katakanlah gitu. So kita tinggal tunggu di M5-nya. Ya, M5-nya otomatis juga sudah harus divergen juga di lower degree-nya. Ya, ini kita lihat ini degree-nya, maka ini masih akan bisa turun lagi. Saya expected ini bisa turun sebentar, turun sedikit ya. Di sini mungkin dia akan turun sedikit seperti ini, dan kemudian bisa buy. Nah, kita bisa buy nanti di M5. Karena masih di bawah 0. Gitu. M1 pun juga masih di bawah 0. Jadi masih terlalu dini untuk open buy gitu. Ya, masih terlalu dini untuk open buy, sehingga kita ya waiting saja lah gitu. Di M1 sudah ini divergen yang cukup lumayan, ini ada divergen ya, di sini juga terjadi divergen. Itu ini terjadi divergen. Ya, dari sini ke sini divergen dia punya. So di mana nanti kita open? Ada di M5-nya gini. Nanti kita akan open di M5-nya. Syukur-syukur terjadi fase bullish engulfing di A1-nya. So kita tunggu di A1 terjadi bullish engulfing, baru nanti akan nambah satu opsi buy.
satu opsi buy kita tambah. Itu. Tentunya bullish engulfing itu tidak serta-merta terjadi harga pasti akan naik terus seperti ini ya. Nah, sebetulnya enggak gitu atau seperti inilah. Ya, ini ada bullish engulfing udah akan terjadi naik terus. Dari sini lumayan terjadi kurang lebih sekitar 135 kan lumayan. Enggak seperti itu. Ternyata kita harus lock posisi juga. Jadi kayak contoh seperti ini adalah bullish engulfing, buy di harga ini, and then lock posisi di harga ini. Ya. Jadi terkadang juga seperti itu. Ini jaraknya pun kalau pakai A1 ya tidak terlalu besar sih, cuma sekitar 25, 21. Itu kita melihatnya bullish engulfingnya seperti itu yang terjadi. So far uh, di Aussie ini masih melihat fase untuk itu bisa continue another higher di H1-nya karena saya expected memang di H1 dia akan segera naik karena minimum target dia tercapai di harga ini. Oke. Terus tadi hilang nomor. Dia. Bila teman-teman ada pertanyaan tentang beberapa currency yang dibahas kemudian bisa disampaikan di WhatsApp nomor ini. Nah, di sini. Oke. Di 0859 1097 1932. Ya, di sini. Oke, bisa disampaikan di WhatsApp ini tentang beberapa currency yang ingin dibahas. Kemudian caranya yang utama adalah memanage bagaimana kalau kita sudah salah posisi. Ya, yang utama itu karena terkadang bidikan kita tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Misal kita membidik opsi sell, ya. Saya sudah sell di harga ini dulu awal, sampai sekarang dia masih turun ya. Itu kadang-kadang bidikan kita tidak sesuai. Ternyata saya sell di harga ini, harapannya dia turun, ternyata price kemudian naik seperti ini. Nah, terus di mana kita bisa selling. Nah, sekarang sell-nya sudah terjadi, ya, kita sudah terjadi sell. Sehingga kalau kita mau opsi buy, mengganti opsi buy terlalu riskan. Artinya apa? Ini baru starting point ya. Baru starting point dari harga ini ke sini dia baru starting point. Sehingga ini masih belum dikatakan benar-benar selesai trennya. Dan saya lebih expected bahwa dia akan kembali turun lebih dalam. Sehingga kenapa saya masih melakukan satu penahan posisi, ada 4 posisi ya. Euro yen ada misalkan berapa ini? 4, 1, 2, 3 ya. 3, 4, masih ada 4 posisi yang masih saya hold posisi. Itu walaupun sebenarnya sudah ada stop loss di harga ini. Rata-rata sih sekitar 50 poinan stop lossnya. Itu tidak jadi masalah. Artinya apa? Kalau salah pun ya sudah cut loss. Cut loss pun kita harus siap-siap dengan itu. Nah, sekarang kita karena tinggal 3 mana tadi? Ini dan ini ya. Makanya kita hold posisi saja. Nah, posisi yang lumayan mungkin akan lumayan lama lah ini nanti. Nah, sekarang gini, perhatikan yang di Eurobond. Eurobond ini sudah turun cukup lama, cukup tajam dia. Sementara GBP/USD pun sama-sama turun. Ini kalau secara teknikal ini harusnya dia naik. Dari sini dia naik, harusnya seperti itu. Ya, karena Eurobond karena biasanya pergerakan EG dan GBP/USD itu berbeda, vice versa, berlawanan arah. Kalau dia turun maka di sini harus naik. Kita lihat di M15 ya, di sini kan dia turun, makanya dia di sini harus naik. Itu dia harus naik karena Eurobond dia EG dia turun di sini. Nah, gitu.
bisa saja terjadi setelah ini ada spike up yang cukup lumayan tajam sehingga bisa jadi satu confirm untuk buy gitu. Kalau misalnya opsi buy gimana? Kalau melakukan opsi buy ini sudah bisa di M15 hanya karena parabolik di bawah price, tapi di MACD dia belum. Kemudian kita lihat di M5, M5 pun sama. Baru mungkin H1 mungkin ya, M1 mungkin. M1-nya tipis juga. Nah, di sini M1. M1 sama-sama belum ya. Walaupun MACD sudah di atas 0, tapi parabolik masih di atas price. Sehingga masih terlalu riskan untuk bisa buy. Kita waiting aja. Jadi pada dasarnya semuanya masih dalam area low. Ini masih selling. Kemudian M15 juga masih selling. Ya, lumayan loh ini kalau bisa ada buy di harga mungkin bisa di sini ya, harga buy di sini ya. Ini lumayan di sekitar 50 di GBP USD 56 ya, lumayan di M15-nya ini. Dapat 56 ya sama seperti ini, sell di sini ya. Sampai sekarang dapat 89 lumayan juga gitu. Jadi kita waiting aja. Walaupun terkadang ini sampai sini tuh kita harus nahan sekitar 30 atau 50 poin ya dari sini. 50 poin. Jadi misalnya kita sell di harga ini, maka kita harus nahan ada buy stop di sini sekitar 50 poin. Gitu. Jadi seperti itu terjadi. Jadi terus kalau mau sell gimana? Apakah saya sudah bisa sell di harga ini? Kita kalau mau sell walaupun sebetulnya yang menjadi satu masalah adalah GBP USD Euro Pound ini masih di bawah, masih turun, ini yang menjadi satu reason kenapa belum bisa sell ya. Walaupun secara technical ini sudah ada divergent, kemudian secara ini pun juga sudah divergent, secara ini juga sudah, ini di sini sudah, ini juga sudah, ya ini juga sudah. Secara lower degree juga sudah terjadi divergent lagi. Gitu, jadi divergent lagi ini menjadi satu sebetulnya bisa di sell di harga ini. Di BBUSD dan sebagainya bisa selling sebetulnya. Cuman kita masih belum lah, sementara kita lihat dulu nanti ke depannya. Karena memang sepertinya dia masih akan naik semua. Ya, strong masih dolar masih akan strong. Ini toh juga parabolik juga masih berada di atas price. Itu ya. Jadi secara simpelnya seperti itu. Karena memang terkadang bidikan itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Artinya kita membidik selling mulai dari harga ini. Ya, ternyata price-nya naik. Ya sudah, kita maintain saja sampai benar-bear terjadi satu fase selling yang cukup dalam. Ini cukup dalam sekali sellingnya. Dari sini ke sini sudah lumayan 183. Itu 183 lumayan. Nah, inilah fungsi di sini adalah kita mempergunakan indikator yang ada di MetaTrader MT4. Jadi semuanya kita pakai, ini tidak terlalu banyak juga. Hanya sebagai confirm saja. Itu dua indikator saya kira sudah cukup ini sepertinya. Itu. So, ada pertanyaan silakan sampaikan di WhatsApp. Kalau teman-teman akunnya ingin di manage, bisa sampaikan juga di WA ini. 19 ya, nanti akan kita nanti bisa WA lewat WA ini. Siapa tahu nanti akunnya bisa di manage. Oke. So, nah kalau sudah seperti ini jangan berpikir untuk buy gitu. Kita belum akan berpikir untuk buy. Karena memang M15 juga masih terlalu lebar ya jaraknya. 0 ke ini terlalu lebar sehingga masih belum akan kita pertimbangkan untuk buy. Kita masih akan pertimbangkan untuk sell. Jadi misalnya dia nanti naik di harga ini, dia turun ya, kemudian dia naik mungkin dia seperti ini. Nah, ini masih belum akan mempertimbangkan selama dia masih berada di bawah 0, kita belum pertimbangkan untuk opsi buy. Kita masih akan pulang nanti.
masih akan pertimbangkan untuk tetap sell, masih pertimbangkan untuk opsi sell. Ya, masih seperti ini. Jadi mungkin turun, naik, kemudian bisa selling lagi nanti selama MACD masih di bawah lumayan loh. Ini juga lumayan ini. Di sini walaupun sekitar 40, sorry cuma 30 ya, 30 poin. Tapi kalau ditambah dengan yang ini sekitar 69 poin lumayan lah ya. So far itu jadi targetnya nanti memang yang saya aiming adalah ini kita cari saja 50% ya, mungkin akan kita cari Vivo 50-nya. Nah, di sini ya, targetnya di sini yang terdekat. Ini higher degree ya. Ini higher degree ya. Nah, kita selling di sini maka masih ada 200 poin lagi, lumayan nih. So apa ya, kita tunggu aja lah, tunggu sebentar lah. Dia naik, kemudian kita sell. Pakai sell stop aja. Jadi seperti ini mungkin. Mana ya? Mungkin akan seperti inilah ya. Jadi seperti ini deh. Dia naik seperti ini, kita sell stop di harga ini. Sell stop di harga ini di bawah parabolik ini. Kita sell stop, kemudian kalau dia naik dulu, kemudian baru bisa turun. Karena ini masih di bawah 0. Kita maunya semuanya seperti itu. Makanya nanti kita lihat H1 juga punya peran ini loh. Ini dia H1, dia punya peran yang cukup sebagai arah tren di H1. Kalau di H4 sepertinya H4-nya juga bagus ini. H4 ini juga lumayan apa ya? Lumayan bagus untuk bisa di sell juga gitu loh. Harus di bawah 0 ini. Jadi terus kalau kita bicara tentang tren, di mana trennya? Nah, ini di H1, kalau saya di H1 dan di H4 ini sudah merupakan satu tren yang cukup bisa bisa dipilih kan gitu. Sini ini adalah tren turun. Kemudian baru naik di sini, ini buy. Kemudian turun lagi selling, naik lagi buying ya. Dan sekarang sudah terjadi selling. Jaraknya kalau di H4 jelas sekitar 100 lebih gitu loh. Ya, dari pucuk ke bawah ini sudah 100 lebih. Makanya saya lebih suka menggunakan H1 untuk mencari satu tren di H1. Kalau mau scalping bagus di sini. Artinya apa? Di H1 kita hanya mencari untuk opsi selling. Jadi di sini. Nah, ini kan. H1-nya di sini sudah di bawah 0 semua. Tinggal konfirmkan dengan M15. Sudah. Selesai sudah. Ini adalah opsi untuk selling. Ya, di sini selling lumayan. Di sini selling dapat berapa, 30-an ya. Dapat 30 poin sudah. Scalpingnya sudah bagus. Gitu. Ambil 30 nanti naik lagi selama masih di bawah 0, kemudian ini juga masih di bawah 0, kita opsikan selling lagi. Opnya tentu di M5. Nah, ini M5. Di sini open posisinya nanti di M5. Ini break, tunggu, turun bawah 0, price dia turun naik lagi ya, seperti ini terjadi. Jadi seperti ini, terjadi lagi turun, parabolik di atas price, baru nanti selling lagi. Jadi seperti itu, tampil 20, 30, 20, 30 scalpingan cukup. Artinya cukup itu sudah lumayan lah. Itu ini
tunggu naik, nanti selling lagi di M5. Seperti itu. Oke. So far masih akan saya tahan dulu. Kalau nanti kena stop loss ya sudah. Kita biarkan saja nanti terjadi stop loss. Nanti kita coba turunkan sejauh mana nanti bisa. Kita lihat PR-nya sejauh. Saya tidak akan opsi buy dulu ya. Mungkin akan saya lock seperti ini. Nanti kalau dia masalah gini. Kalau di sini naik ya. Naik seperti ini, kena ya. Kemudian ini akan saya lock lagi. Nah, di sini lock kan. Saya turun lagi nanti akan ada lock posisi dengan melihat di posisi di MACD. Itu kalau MACD-nya masih berada di bawah 0, maka akan saya lock posisi dengan hanya selling saja. Kecuali nanti kalau MACD-nya berubah seperti ini, sudah di atas 0, baru kemudian dia mungkin agak panjang ya, bawah 0, baru kemudian saya biarkan saja. Gitu. Makanya MACD ini juga jadi satu penentu juga tren. Nah, kayak gini ya. Nah, seperti ini. Kan selling ya. Di sini kan selling ya. Kita selling, kemudian ternyata masih di bawah 0 kan di sini. Nah, ya kita biarkan aja dulu. Sampai benar-benar clear di atas 0 baru kemudian bisa buy. Ternyata price kembali turun. Nah, seperti ini. Ini baru bisa buy-nya di sini buy. Itu buy-nya di harga ini. Jadi kita lock posisi di sini adalah opsi selling. Ya, di sini selling. Ya, di sini selling, kemudian di sini buying. Kalau kita mau ngeloknya seperti itu. Terus turun lagi. Ya, seperti ini terjadi ini. Ini adalah price yang ketiga untuk bisa selling. Jadi selling yang kedua di sini ada selling, buying, and then di sini adalah selling lagi. Gitu. Kalau pakai lotnya pun misalnya 20, di sini 20, 25, di sini adalah 30. Ya. Nah, kalau sudah turun seperti ini sudah BEP atau di atas sudah biru, price sudah menghasilkan acuan close posisi karena kita punya dua buy yang salah. Di sini ada di sini. BEP tunggu aja nanti fase selanjutnya. Biasanya seperti itu. Oke. Saya kira cukup untuk sedikit bagaimana kita open posisi. Ada pertanyaan sampaikan di WhatsApp nih 0859 1097 1932. Oke, nanti kita WA di WA kita coba. Apabila akunnya ingin di manage, ya silakan sampaikan di WA ini. Simple kok ini indikatornya cuma parabolik dan MACD saja, MACD saja. Cuman itu aja indikatornya. Tinggal nanti kita pakai aplikasinya atau implementasinya di chart ya. Di chart kita maunya apa ya sudah kita maintain sampai seperti itu. Kalau terpaksa harus kita lock, nggak apa-apa. Namanya juga misal kita, ya sudah saya jelaskan seperti tadi. Ya, saya maunya di sini adalah selling, ternyata price naik, sudah saya maintain. Saya hanya berusaha untuk nahan posisi saja. Kalaupun ada buy ya sudah, kita biarkan aja nanti. Kalau ternyata saya tidak mau buy, saya cuma bisa maunya selling saja seperti tadi. Lumayan banyak opennya. Gitu, saya punya open yang juga lumayan banyak, tapi ya so far hasilnya masih cukup bagus.